Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Okunwanda dengan NPM 203200031. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang multimedia non ICT audio visual berbasis gambar plus teks diam. Baik, di sini saya mengambil materi tentang protista mirip hewan atau protozoa. Dan di sini ada kompetensi dasar, yaitu yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri protista, menjelaskan klasifikasi protista dan manfaat protista bagi kehidupan. Dan adapun indikator, yaitu yang pertama menjelaskan ciri-ciri protista, yang kedua menjelaskan klasifikasi protista mirip hewan atau protozoa, yang ketiga menyebutkan manfaat dari protista mirip hewan. Nah, di sini ada alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu HP, kamera ataupun laptop, yang kedua yaitu gunting atau cutter, yang ketiga lem atau double tip, yang keempat yaitu penggaris. Nah, ada juga bahan yang pertama yaitu styrofoam, satu kertas warna hitam atau karton, yang ketiga yaitu gambar internet. Nah, di sini ada pun cara kerja yang ada pada media pembelajaran kali ini. Nah, cara kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, potong kertas warna hitam seukuran styrofoam. Selanjutnya, siapkan gambar internet yang akan ditempel di atas styrofoam. Yang keempat, tempelkan kertas warna hitam di atas styrofoam. Yang selanjutnya yaitu menempelkan gambar internet di atas kertas hitam, dan jangan lupa untuk beri penjelasan di setiap strukturnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang materi protozoa. Nah, protista mirip hewan atau disebut protozoa juga merupakan protista yang memiliki sifat sama dengan sifat yang dimiliki hewan, yaitu dapat bergerak dan heterotrof, atau memakan atau memanfaatkan organisme lain sebagai sumber nutrisi. Nah, di sini ada ciri-ciri protista, yaitu yang pertama uniseluler dengan ukuran tubuh 10-200 mikrometer. Yang kedua yaitu tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga pada umumnya bersifat heterotrof, hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Yang keempat yaitu hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Yang kelima, reproduksi secara seksual atau aseksual. Yang keenam yaitu pada umumnya memiliki alat gerak. Nah, berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 filum, yakni Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Filum yang pertama yaitu Rhizopoda. Rhizopoda adalah protozoa yang bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Ia merupakan organisme heterotrof yang mendapatkan makanan dengan cara memakan organisme lain. Rhizopoda bisa hidup sebagai parasit atau hidup bebas. Sebagai parasit, Rhizopoda dapat menyebabkan penyakit pada organisme yang ditumpanginya. Yang filum kedua yaitu Flagellata. Flagellata atau Zoomastigophora adalah protozoa mirip hewan yang bergerak dengan flagellata. Sebagian besar flagellata hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan, sedangkan flagellata yang hidup bebas dapat ditemukan di air tawar dan laut. Contoh-contoh flagellata yaitu ada Trypanosoma evansi dan Trypanosoma cruzi. Nah, filum yang ketiga yaitu Ciliata. Ciliata atau Ciliophora adalah protozoa yang bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Bentuk tubuh Ciliata sangat beragam. Ada yang berbentuk seperti trompet, ada pula yang berbentuk seperti lonceng. Filum yang keempat atau filum yang terakhir yaitu Sporozoa. Organisme ini berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara zizogoni dan sporogoni, sedangkan reproduksi seksual dilakukan melalui penyatuan gamet jantan dan betina. Nah, adapun manfaat protista mirip hewan atau protozoa nih. Yang pertama yaitu mengontrol jumlah bakteri, karena protozoa makan bakteri. Nah, manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber makan untuk hewan air.
karena protozoa itu merupakan zooplankton dan bentos. Manfaat yang ketiga yaitu protozoa foraminifera, fosilnya membentuk batu kapur. Manfaat yang keempat yaitu protozoa entamoeba coli, membusukkan sisa makanan di usus besar. Manfaat yang terakhir yaitu protozoa radiozoa, cangkang silika itu sebagai bahan baku pembuatan gelas. Nah, ini adalah revisi hasil media saya. Yang sebelah kiri adalah tugas media yang pertama dan banyak salahnya. Nah, salah yang pertama ataupun beberapa yang harus direvisi yaitu adalah tulisannya tidak rapi. Penjelasannya susah dipahami karena tulisannya masih memiliki ukuran yang sangat kecil dan gambarnya tidak terlalu jelas. Nah, gambar yang sebelah kanan atau afternya yaitu adalah hasil revisian. Nah, hasil revisiannya yaitu sudah diganti dengan gambar yang jelas dan tulisan yang sudah di print out, dan gambar sudah diberikan styrofoam agar terlihat timbul ataupun hidup. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan nih. Kelebihannya yaitu media audiovisual, yaitu penggunaan media tidak membosankan dan hasilnya lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Namun adapun kelemahannya nih. Kelemahannya yaitu media audiovisual melakukan pelaksanaan menggunakan media audiovisual memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan tempat yang luas, biaya relatif mahal, dan penggunaannya cenderung tetap di tempat. Nah, ini adalah salah satu foto di saat saya menerangkan media pembelajaran saya di depan teman-teman. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi yang diabadikan oleh teman saya ataupun oleh dosen saya, yaitu waktu saya sedang menerangkan materi ini di depan teman-teman saya, yaitu menggunakan musik box ataupun menggunakan proyektor ataupun laptop dan bisa menggunakan HP. Nah, ini adalah hasil revisian kami yang sudah dibenarkan oleh para dosen. Nah, di sebelah kiri ada saya sendiri, di sebelah kanan ada teman-teman dan ada Bu Kartini dan Bu Triana sebagai dosen kami, dan tengah itu adalah teman saya yaitu Afif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.